Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang terkasih. Di nama Tuhan, beberapa saya lihat di minggu kemarin banyak yang sakit karena dengan saya tingkat 1 ada 8 orang, betul ya? Terus tingkat 2 ada sekitar 4 orang yang saya tanda tangani. Tingkat 3 saya tidak tahu, tingkat 4 ada beberapa juga ya yang sakit juga. Ini apakah sekalian sudah baik-baik? Masih belum, oke. Kalau begitu nanti kita berdoa ya supaya semua segera pulih. Baik, kita akan membahas khotbah tentang sesuai dengan tema Life Pleasing to God. Tapi ini seri yang kedua, karena seri yang pertama itu sudah mungkin 2 bulan yang lalu mungkin saya sampaikan khotbah ini, dan kita akan masuk di seri yang kedua. Sebelum kita membuka Alkitab, mari angkat Alkitabnya. Bilang begini, saya percaya Alkitab ini firman Allah. Saya percaya Alkitab ini firman Allah. Saya percaya bahwa firman itu Allah sendiri. Saya percaya bahwa firman Allah bisa mengubah hidup saya. Saya percaya bahwa firman Allah bisa mengubah hidup saya. Di nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Tesalonika ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3, lalu kita lompat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, lalu lompat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-3. Lalu Bapak Ibu dan semua mahasiswi mahasiswa membacakan ayat 7 dan ayat 8. Setuju ya? Baik, saya akan mulai. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Silakan ayat 7 dan 8. Allah mengerti kita bukan untuk melakukan apa yang benar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang khusus kepadamu. Nah, kalau kita membaca dan kita melihat secara sekilas, kita sudah dapat kesan bahwa hidup berkenan kepada Allah itu berbicara tentang hidup kudus. Nah, dan hidup kudus itu berkaitan dengan bagaimana Roh Kudus, Roh Allah terus menuntun kita melalui jalan-jalan yang merupakan kehendak-Nya. Berapa waktu yang lalu, mungkin beberapa bulan yang sudah berlalu, saya pernah bahas tentang hidup intim dengan Allah, dan di situ saya bahas tentang keintiman dengan Roh Kudus. Saya ibaratkan seperti ini, bahwa perjalanan kehidupan kita itu seperti GPS. Ketika kita mau menuju ke suatu tempat yang baru dan kita belum pernah ke sana, kita membutuhkan GPS, betul ya? Nah, hidup berkenan, hidup kudus, hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu merupakan perjalanan baru di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan itu perjalanan baru? Karena kita terbiasa hidup hanya menyenangkan diri sendiri. Benar kan? Hidup bukan untuk menyenangkan Tuhan. Kita terbiasa berada di jalur kita sendiri. Kita terbiasa berada di jalan-jalan kita sendiri. Dan jalan untuk berkenan kepada Allah, itu jalan yang baru. Makanya Allah memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai pemandu kita. Dia yang akan menegur kita ketika kita salah. Dia yang akan menginsafkan kita ketika kita terus terikat dengan segala macam dosa. Dia yang akan membuat kita memahami kehendaknya, gitu kan. Dan
Kalau saya mereview beberapa bulan yang lalu tentang khotbah ini, menariknya kata Roh Kudus itu punya fungsi sebagai penolong. Penolong punya arti yang sama ketika seseorang itu menikah ya. Ketika seseorang menikah, dia menemukan pasangannya, dia menemukan seorang penolong. Di dalam pernikahan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti kita mendapatkan penolong pasangan kita selama hidupnya, selama hidup kita. Selama kita hidup di dunia, kita tidak boleh terpisah dengan pasangan yang sudah disatukan di dalam pernikahan. Hal yang sama terjadi ketika kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Dia penolong dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Namun ketika kita tidak membiasakan diri untuk hidup seirama, sefrekuensi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Roh Kudus akan duka cita dalam diri. Karena karakter kita, kebiasaan kita bertentangan dengan kehendak. Seperti seorang suami dan istri yang tidak belajar untuk beradaptasi dan tidak belajar untuk melayani satu sama lain, akhirnya apa? Pertentangan terjadi. Begitu pula apa yang terjadi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Setiap kali kita selum dari jalannya, dia akan terus ingatkan kita. Tapi setiap kali kita terus melanggar, firman Tuhan berkata, kita mendukakan Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kita dan ditentukan oleh Allah menjadi penolong selama-lamanya. Karena kita begitu egois. Saya mau bilang begini, hidup menyenangkan Tuhan itu harus terjadi ketika kita sudah bisa mengatasi sebuah prioritas lain selain menyenangkan Tuhan. Ada beberapa prioritas orang mencari kesenangan di dunia ini. Prioritas pertama adalah mengejar kesenangan. Setiap kita, kalau mau bilang tentang mengejar kesenangan diri kita sendiri, kita ahli. Kenapa saya bilang kita ahli untuk mengejar kesenangan diri kita sendiri? Karena waktu kecil, tanpa diajari, kita tahu cara mengejar kesenangan diri kita sendiri. Saya akan menggambarkan seperti ini. Ketika kita punya seorang bayi yang baru lahir, ketika dia lagi lapar, dia haus dengan air susu ibunya, apa yang dilakukan dia? Nangis. Kalau nggak segera ibunya datang untuk menyusuinya, apa yang terjadi dengan bayi itu? Tantrum, ya kan? Nangisnya sampai teriak-teriak, wah itu udah nggak karuan. Gitu? Itu kalau seorang bayi sedang membutuhkan minum air susu ibu. Lalu ketika bayi mulai pipis, ngompol, dia tidak nyaman dengan keadaannya yang ngompol, apa yang dilakukan seorang bayi? Nangis juga. Kalau nggak segera tangani, teriak lebih kencang, betul? Bisa, dan itu bisa buat panik gitu. Kalau dia lagi ya kan, lagi puk, mamanya lagi makan gitu kan, lagi menikmati, mamanya ini lagi menikmati sambal roa gitu. Wah mantap ini. Terus anaknya lagi puk nih, nangis, sambal roanya harus ditinggalkan. Kan gak mungkin dia makan sambil nyebok itu anaknya. Seorang anak ketika dia mengejar kesenangan dirinya sendiri, dia buat keributan, dia buat kekacauan, dia gak peduli dengan apa yang ada terjadi di sekitarnya. Orang tuanya mau lagi tidur, orang tuanya baru makan, orang tuanya baru letih, gak peduli. Yang dia pedulikan hanya kesenangannya. Yang penting, yang kubutuhkan segera diberikan. Betul? Kalau kita melihat akan hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita mahir untuk mencari
kesenangan diri. Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika kita sudah beranjak dewasa, harusnya kita tidak seperti seorang bayi. Gitu. Setiap kali kita butuh sesuatu, ribut, ganggu orang-orang sekitar. Coba bayangin, kalau seusia Daniel, contoh ya Daniel, tiba-tiba dia mau pipis, ya? Terus dia teriak-teriak di kelas, "Woi, aku mau pipis lah!" Gitu kan? Ya ampun, sudah tingkat 4 pipis teriak-teriak, coba bayangin, memalukan, jengkelin kita. Atau seandainya dia butuh apa aja lah gitu, ribut gangguin temennya, gitu kan? Mau ngerjain apa paper segera dikumpul, ya kan? Buku temennya diambil, padahal itu temennya baru pakai, langsung bisa pakai dulu. Kan kita sahabat, ya sahabat, tapi juga nggak rebut gitu kan? Ya kan? Dia lagi lapar, punya orang lain langsung diambil, ya kan? Ribut, ya kan? Anak kecil sekali, childish banget. Setiap kita, kalau kita butuh sesuatu dan kita mengganggu kenyamanan orang lain, itu menunjukkan betapa kita masih kanak. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 2 sampai 3 sebenarnya, tapi 3 saya ambil dalam sebuah versi terjemahan yang lain. Firman Tuhan berkata gini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesamanya demi kebaikannya untuk membangunnya. Roma 15 ayat 3. Karena selama Kristus berada di dunia ini, ia tidak hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri. Perhatikan ini. Orang yang kuat, kita yang kuat, wajib. Kata wajib berarti kita tidak bisa mengelak. Betul? Karena wajib itu tidak bisa dilanggar. Betul? Wajib kan? Wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Cuman seringkali ada orang ya, dia malah mempermainkan ayat ini dalam arti gini, ya namanya kan saya masih tingkat 1, ya kan? Ya kakak tingkat harus lebih mengerti lah gitu. Ingat ini, bicara tentang kuat, lemah, ini tidak bicara tentang usia, tidak bicara tentang kalian tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Tapi bicara tentang kuat, lemah, itu bicara tentang keberadaan diri seseorang. Ada saat-saat dimana kita ini kuat, tapi ada saat-saat dimana kita ini lemah, betul? Tiba-tiba umpamanya kita mendapatkan berita buruk yang terjadi di rumah, ya kan? Ternyata kambing kita mati, ini contoh aja ya. Jangan keluarga lah, kita pakai kambing aja lah, ya gitu. Terus ternyata itu kambing yang besar lahir bersama kita, gitu. Terus kita begitu sedih. Ini contoh aja kan, contoh aja daripada keluarga kan. Janganlah mengharapkan sesuatu yang buruk di keluarga kita, loh. Terus dia mulai sedih gitu. Nah, harusnya teman-temannya yang banyak di kamar, dia harus nguatin. Dia harus nguatin, sudahlah, gak apa-apa. Ya kan kamu sudah pernah tumbuh bersama dengan dia. Dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi tidak perlu sedih dengan hal itu, gitu kan? Jangan kalau teman kita lagi sedih, lagi susah, terus bilang nih, alay, gitu. Apalagi ini antara cowok dan laki-laki itu beda. Cewek dengan laki-laki, ya kan, cewek dengan cowok itu beda, betul tidak? Kalau cewek itu mainnya perasaan, kalau laki-laki mainnya pikiran, logika. Coba
seorang wanita lagi sedih, terus tiba-tiba bilang, woi pikir. Wah itu berkelahi gitu. Gak bisa gitu. Apalagi ketika laki-laki ya, laki-laki itu kan biasanya kalau lagi ada masalah kan dia memikir beneran kan. Lagi mikir gitu terus tiba-tiba ceweknya nyelotok, kamu tuh bawa peka pakai perasaan. Betul tidak? Kadang-kadang kita harus tahu posisi. Hati-hati loh dengan kita bicara itu. Jangan kita asal ngomong, betul? Lihatlah kondisi keadaan dari lawan bicara kita. Kalau dia lagi sensitif, jangan digodain. Kalau dia lagi sensitif, jangan digodain. Sekali digodain kebakar itu. Dia bisa tiba-tiba keluar superhero-nya. Tiba-tiba dia keluar bisa jadi Ultraman. Macam-macam Ultraman. Kalau dia jadi Godzilla, lebih mengerikan lagi. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mencari kesenangan diri kita sendiri, kita bisa berhenti ketika kita belajar untuk mencoba memahami kesenangan orang. Amin. Di slide selanjutnya saya buat terus ini. Kecenderungan orang yang terobsesi dengan keinginan dan kesenangan diri sendiri kadang-kadang membawa keributan dan kerugian bagi orang-orang sekitar. Saya kasih contoh. Berdoa itu baik atau tidak? Baik. Tapi berdoa pun juga harus pakai hikmah. Contoh, Anda lagi benar-benar penuh penat, ya kan, penuh dengan permasalahan. Lalu tiba-tiba setengah 3 pagi Anda masih belum bisa tertidur, masuklah ke ruang doa. Lalu Anda menangis teriak-teriak, Tuhan tolong. Itu setengah 3 pagi. Dia berdoa, ya kan? Terus habis itu saya masuk nih di ruang doa, ada segini kan? Terus saya bilang nih, pulanglah, Tuhan sudah dengar doamu. Terus dia pulang nih, oh Tuhan sudah dengar, iya memang sudah dengar kan? Pasti Tuhan sudah dengar, cuman itu mengganggu betul. Setengah 3 pagi teriak-teriak di bawah gitu. Anda gak bisa istirahat. Lalu ketika karena Anda lagi penuh dengan pikiran, ya kan? Terus tiba-tiba Anda ganggu temannya untuk dia lagi asik-asik istirahat terus gini. Kalian itu memang gak peka ya dengan apa yang aku alami. Ya ampun, ini setengah 3 pagi, waktunya tidur, betul? Jangan gangguin teman kita. Kalau udah tidur nyenyak, tiba-tiba kamu udah terus tiba-tiba nangis teriak-teriak lagi. Setengah 3 pagi. Kuasai diri. Jangan menjadi orang yang cengeng. Amin. Jangan jadi orang yang cengeng. Orang yang cenderung terobsesi dengan kesenangan diri sendiri, ya kan? Itu kadang-kadang mengganggu orang-orang sekitarnya. Tapi kita juga perlu belajar begini. Ada saatnya ya, kesenangan diri kita itu pun juga harus diletakkan. Saya belajar dari istri saya, seorang wanita tercantik yang Tuhan berikan buat saya. Coba lihat, cantik banget kan? Ya kan tuh. Dia wanita yang luar biasa. Ketika saya sering dulu kadang-kala saya di kantor sampai jam 12, jam 1 malam untuk kerjain sesuatu. Lalu saya kehilangan banyak waktu dengan dia, seorang yang begitu luar biasa, ya kan? Dan anak-anak. Ada sebuah perkataan dia yang menyadarkan saya, dan itu beneran menyadarkan. Istri saya bilang begini, jika terjadi sesuatu dengan kamu dengan kesehatanmu dan apa gitu, pikirkanlah, kira-kira STT bisa cari orang menggantikan kamu nggak? Jawaban saya mudah sekali, mencari orang menggantikan saya.
Lalu istri saya bilang gini, tapi ada satu yang tidak bisa tergantikan. Peranmu sebagai suami, peranmu sebagai papa dan anak. Woi, saudara, habis itu saya nggak pernah lembur lebih dari jam 11 pulang, gitu kan? Jam 11 malam pulang pokoknya. Walaupun saya lagi on-onnya mau ngerjain sesuatu, pulang, ya kan? Dengan istri dan anak menunggu, gitu. Kadang-kadang itu menjadi suatu hal. Pernah juga suatu ketika saya lembur dengan banyak kerjaan dan saya di deadline waktu itu dengan kerjaan yang cukup banyak. Lalu ketika itu posisi saya lagi habis flu tapi belum begitu sembuh, dan istri saya lagi flu berat-beratnya. Anak-anak juga baru mau sembuh dari flu. Saya sudah berpikir gini, saya mau pulang nih ke rumah, saya mau tiduran kan? Saya mau tiduran sambil main HP, lihat sosmed, lihat Facebook kah, lihat Instagram. Facebook jarang, saya Instagram yang paling banyak. Instagram, atau saya lihat YouTube atau nonton film. Saya tidak berpikir, saya lagi habis sakit flu, belum begitu sehat. Saya hanya pengen tidur, pulang, karena sudah selesai kerjaan saya pengen pulang, tiduran, istirahat. Sampai di rumah istri saya bilang gini, "Pak, gantian dong jaga anak." Mesti cuek kan? Loh, saya lagi flu, belum begitu sehat. Terus istri saya bilang gini, "Pak, gantian dong jaga anak." Lalu itu istri saya lagi flu, berat-beratnya, sangat berat-beratnya. Lalu saya jengkel hari itu. Lalu saya mengeraskan diri, saya tetap ada di kasur, ya kan, saya tetap main. Dan di kasur itu saya seperti ditegur sama Tuhan. Oke, nikmatilah kesenanganmu sendiri, sedangkan istrimu berjuang dengan flu-nya dan harus ngurus 2 anakmu yang juga lagi flu. Dan selama ini kamu banyak lembur di kantor, kamu jarang di rumah. Ya. Terus saya mulai berpikir, iya ya, saya hari itu punya kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan pada istri dan anak saya, tapi saya tolak. Akhirnya saya datang sama istri saya, "Ya sudah, kamu istirahat deh, biar anak-anak sama saya kosong." Udah, nggak apa-apa, kamu istirahat. Udah, nggak usah. Udah cemberut gitu kan. Terus akhirnya saya peluk, "Maaf ya, saya kalau you sayang." Saudara, kadang-kala di dalam hidup Tuhan akan bawa kita di dalam sebuah posisi. Anda punya hak untuk menikmati kesenangan Anda, tapi di waktu yang sama Anda punya kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Ingat tadi, di dalam Roma berkata begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Ketika kita sebenarnya punya hak untuk menikmati kenyamanan kita, seperti saya ya, saya punya hak nggak istirahat? Saya lembur berapa hari, saya habis sakit, belum begitu sehat. Saya ingin tiduran, biasanya kan orang flu hanya pengen tiduran ya, istirahat saja, betul? Apakah keinginan saya berlebihan? Tidak. Saya punya hak untuk istirahat, tapi hari itu Tuhan bukakan kesempatan untuk saya mengasihi istri saya, mengasihi anak-anak saya. Dan kondisi saya lebih baik daripada istri saya yang baru sakit-sakitnya flu. Ini pelajaran buat kita. Kadang-kala kalau kita mengejar kesenangan diri sendiri, kita akan bawa kebutuhan. Tapi ketika kita belajar yang kuat, kita memahami yang kuat, menanggung yang lemah, di situ ada kasih Tuhan. Betul. Kadang-kadang kan kita juga begitu kan, ada teman-teman yang pengen curhat, sedangkan kita sendiri pun lagi punya masalah. Padahal dia paling percaya sama kita nih, dia percaya sama kita, dia pengen curhat sama kita. Terus ketika dia bilang, "Aku pengen ngobrol,"
Gak usah deh, kamu nggak tahu lagi ada masalah. Itu menyakitkan. Enggak. Sebenarnya ketika ada orang datang kepada kita dan dia pengen cerita sama kita, berarti dia percaya sama kita, betul? Betul. Dan kadang-kadang sekalipun kita pun lagi bergumul dengan sesuatu di dalam diri kita, harus kasih waktu buat dia mendengarkan. Kan kadang-kadang kita juga nggak punya sebuah solusi, betul? Tapi mendengarkan itu sudah menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban orang. Belajarlah untuk melepaskan hak saat kita memiliki kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang lain. Belajarlah untuk melepaskan. Banyak sekali. Kemarin saya habis dibuatin. Pembuatannya itu menurut saya sesuatu hal yang mengajarkan saya untuk melepaskan hak. Ya kan? Saya ingat sekali pembuatannya berkata begini. Seperti seorang jenderal, dia punya seorang prajurit. Lalu sang jenderal memberikan sebuah instruksi pada prajurit. Prajurit itu akan melakukannya karena dia tahu bahwa dia punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh prajurit itu adalah bertanya, why? Kenapa? Walaupun kadang-kadang itu tidak masuk akal dalam pikiran si prajurit itu. Kalau saya sempat berpikir begitu, ada beberapa hal yang sebenarnya saya nggak masuk akal dalam otak. Tapi Tuhan ajarin saya untuk melepaskan hak. Gitu. Yang menariknya di akhir itu akan membuat kamu mengerti bahwa Tuhan membawa kamu dari sebuah tempat kepada hal yang lebih tinggi lagi. Oh gitu mas. Kadang-kala, betul. Kita ini terus memperjuangkan hak. Tapi saya belajar sesuatu. Mungkin itu diri saya memperjuangkan hak. Tapi ada saatnya di mana nubuatan itu mengajarkan kepada saya, oh berarti hari ini saya harus lebih banyak diam, no comment, gitu. Lakukan yang menjadi kehendak Allah yang terbaik saya lakukan. Nah, lalu yang kedua, nah tadi mengejar kesenangan diri sendiri, yang kedua adalah mengejar kesenangan orang lain. Sebelum orang bisa menyenangkan hati Tuhan, kita harus tahu beberapa kendala-kendala yang kadang-kadang menghambat. Kadang-kadang yang pertama kita berorientasi hanya mengejar kesenangan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kita mengejar kesenangan orang lain. Ada suatu teks yang mengagetkan pada saya, ini terjadi dalam dirinya Paulus di dalam Galatia 1 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini terjadi di pelayanan Paulus di Galatia. Dia seorang rasul yang hebat, dia orang yang begitu berkarisma, cerdas, orang yang begitu berkarunia, tetapi sebenarnya dia mengalami penolakan di satu kota, namanya Galatia. Kadangkala kita pun menghadapi sebuah keadaan di mana orang menitipkan kepentingannya dalam diri kita. Bahkan ada pelayanan pesanan. Kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak akan diundang lagi. Betul. Hari-hari ini orang yang pengen mendengarkan apa yang menyenangkan telinga, tapi tidak apa yang ingin mengubahkan hidup semua. Betul. Dan bukan hanya itu, kadang-kadang kita menjalani kehidupan orang lain, tapi sebagian orang menjalani kehidupan sesuai keinginannya, tapi sebagian hanya menjalani kehidupan
atas kontrol dan kehendak orang lain, dan berakhir dalam perasaan tertindas, tidak dihargai dan kosong. Berapa waktu lalu saya harus menyelesaikan persoalan antara seorang ibu dan anaknya. Ibu ini mengeluhkan perubahan yang terjadi dari anaknya. Dia berkata gini, anak saya itu orang yang sangat-sangat nurut sama saya, Pak. Apapun yang saya katakan dia nurut. Tapi setelah dia sudah bekerja, dia berubah drastis. Dia sudah nggak nurut. Nah, kenapa? Waduh, saya sedih sekali kenapa anak saya sudah nggak nurut lagi. Akhirnya saya coba panggil anaknya. Terus saya bilang gini, mamamu curhat begini, ada apa? Terus akhirnya dia cerita, cobalah mas bayangin deh, aku tuh nggak pernah punya hak untuk menentukan jalan hidupku. Contoh, waktu aku mau di SMP nih ya, aku tuh mau SMP 2 karena di sana aku punya banyak teman-teman di sana. Mama papa nggak setuju, aku harus ada di SMP 1. Oke deh, aku ikutin. Aku juara memang mas, aku selalu jadi juara di SMP 1. Habis itu aku mau ambil SMK karena aku suka tata boga. SMK itu ada mata pelajaran penjurusan tata boga. Aku seneng banget tata boga. Mama papa nggak setuju. Aku harus masuk SMK. Gak boleh SMK. Lalu aku suka IPS. Mama papa tetap paksa kamu harus IPA. Gak boleh IPS. Anak IPS itu ada ikatan pelajar stres. Itu sampai digini sama orang tuanya. Itu. Terus habis itu kuliah, aku mau kuliah di sini, mama papa mintanya di sini. Semuanya harus digini. Sekarang mas, saya sudah bekerja, saya mau menikah. Mama papa nggak setuju dengan calon saya. Oke, kalau gitu ketemu ya, mama, papa, dan kamu. Kita ketemu. Bicara. Oke, ibu berikan apa dulu, anaknya berikan apa yang terjadi. Wah, di situ mulai ramai. Saya bilang begini, bapak ibu, tolong dipahami. Anak-anak itu titipan Tuhan, betul. Kita tidak bisa menyuruh mereka untuk menggenapi mimpi-mimpi kita. Walaupun kebanyakan orang tua yang harus dilakukan orang tua, menuntun anak-anak mereka menemukan visi Allah di dalam diri. Betul tidak? Betul? Lalu di situ dia bilang, tapi kalau dia nurut, coba Pak, kalau dia nurut, dia sukses di sini, sukses itu, betul. Tapi Anda melupakan perasaan dari sang anak. Hingga pada akhirnya mereka tertindas, merasa nggak dihargai selama jadi anak. Karena semuanya tentang mimpi-mimpi orang tua, dan kita setiap kali ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan mimpi kita, menyampaikan harapan-harapan kita, langsung dikat, nggak bagus. Nggak, pada akhirnya banyak orang yang terus mengalami ketertindasan. Berapa banyak anak yang tadinya baik-baik dengan orang tua tiba-tiba meledak. Kenapa? Mereka terus dikekang. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mereka selalu dikendalikan oleh orang. Saya tertarik waktu saya baca sebuah artikel dari Billy Graham. Dia berkata begini, orang yang jatuh cinta kepada satu generasi, dia akan menjanda. Lalu saya mencoba untuk memahami hati ini. Ternyata begini, setiap generasi memiliki kriteria yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Izinkan mereka berada dalam karakteristik mereka, dan kita hanya mengarahkan mereka untuk tetap takut akan Tuhan. Tidak dengan cara-cara
lama kita. 5 hari saya ikut pekerti dengan Pak Hendro. Saya mulai terbuka dengan pembelajaran yang baru tentang project based learning. Bagaimana sekarang itu orang kuliah itu tidak hanya sekedar Anda mendengar apa yang saya sampaikan, tapi kita membuat sebuah project untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu project based learning. Ada project apa hasil dari mata kuliah yang kita ini. Itu membuat saya berpikir, oh berarti sekarang begini. Karena menurut profesor-profesor yang berkata setiap kali kita hanya terus memberikan ceramah itu bertahan berapa lama? Hanya sebentar saja. Bahkan kalau kita mau buat sebuah survei, mereka yang tingkat 4 ditanya mata kuliah tingkat 2, tingkat 1, belum tentu mereka masih ingat. Namun ketika kita membuat sebuah project, kita membuat sebuah studi kasus dan sebagainya, mereka memiliki sebuah tanggapan. Dari situ itu membuat saya berpikir, oh kalau begitu saya harus berubah cara mengajar saya. Dari saya, oh berarti saya harus melakukan sesuatu perombakan tentang bagaimana metode mengajar. Nah, Paulus mengalami hal yang sama. Dia sempat menjadi seorang pelayan yang ditindas sedemikian rupa karena orang Galatia menginginkan tipe pelayan menurut kriteria mereka. Kadang-kadang itu membuat kita menjadi orang lain, tidak menjadi diri kita sendiri. Berapa banyak kadang-kala kita melupakan identitas diri kita dan berusaha untuk menjadi yang lain dari diri kita. Bahkan tidak hanya segitu, kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri kita. Saya bilang dengan anak-anak bimbingan PA, ya kan? PA saya bilang jangan terlalu keras dengan diri. Kadang-kala kita ini nggak bisa menerima diri. Kita pengen tampil perfect, sempurna. Tidak perlu sempurna. Kenapa? Biarlah orang melihat kita tidak sempurna, tapi mereka akan melihat karya Tuhan yang sempurna di dalam diri kita yang tidak sempurna. Bukankah Tuhan tidak cari orang yang sempurna? Orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Orang berdosalah yang membutuhkan juru selamat. Betul? Apakah kita sedang ingin tampil sempurna sedangkan di dalam diri kita ini hancur-hancuran? Tidak. Kadang-kala kita perlu juga mencoba untuk berterima kasih dengan diri kita dan berkata, terima kasih sudah bertahan dalam segala keadaan, dengan segala pukulan, dengan segala tekanan, dengan segala masalah sampai hari ini. Terima kasih. Ada banyak orang hanya karena pengen diterima ya, dia membiarkan dirinya menjadi bahan tertawa. Hanya karena pengen diterima. Saya ketemu orang-orang seperti itu. Mereka menjadikan dirinya bahan tertawaan, bahkan kadang-kala dia mempertawakan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya ikut tertawa hanya karena pengen diterima. Dan mereka lupa bahwa mereka berharga. Ada orang seperti itu. Lalu kemudian kadang-kala kita tertindas. Kenapa? Karena kita selalu menginginkan orang lain senang dengan diri kita. Abraham Lincoln, dia berkata begini, kalau Anda ingin menjadi orang yang disukai, jangan jadi pemimpin, jadi tukang penjual es krim. Karena semua orang suka es krim. Tapi pemimpin, tidak semua orang menyukainya. Ada kan letih, ada kan tertindas, ada kan kadang-kadang tidak dihargai. Karena apa? Hanya sekedar mencari pengakuan.
Sebulan yang lalu saya buat sebuah pengakuan dengan Pak Gembala. Sebenarnya sudah beres lama. Saya bilang begini, dulu waktu saya menjadi seorang full timer di sebuah gereja, ada 3 orang yang masuk bersama. Ada saya yang paling muda dan paling kecil, paling imut, paling manis. Kata istri saya gitu, ya kan? Saya yang paling kecil, paling muda, lalu saya punya 2 teman lagi, yang satu tinggi, ganteng, yang satu orang yang cukup bertalenta, semua alat musik dia bisa main, ya kan? Semua alat musik dia bisa main, dan dia hebat, memimpin pujian, semuanya hebat. Lalu kemanapun Pak Gembala pergi, dia selalu bawa 2 orang ini. Apa yang terjadinya saya harus jaga gereja, bersih-bersih gitu kan. Jadi supaya saya tinggalnya di gereja itu sebelum saya masuk sini. Lalu singkat cerita, yang satu kalau dia pelayanan itu kayaknya idola banget gitu kan. Tapi kalau saya pelayanan itu idola hanya sekolah minggu, karena mereka menemukan teman. Asik, pasarnya jalan aja teman kita nih ya kan. Teman main kelereng, teman mainnya gitu. Nah, lalu saya merasa minder. Apa yang saya lakukan di tengah keminderan? Saya belajar untuk menjadi WL, belajar untuk berkhotbah. Tiap hari saya berkhotbah. Jadi gereja tempat kami itu ada kayak sumber bor gitu kan. Lalu ada pengairan, di situ ada sayur-sayur. Di tengah sayur-sayur itu saya khotbah, "Hai Taro, dengarlah firman Tuhan." Saya khotbahin semua sayur-sayur. Setiap hari saya belajar khotbah kayak orang gila. Sampai petaninya itu bilang gini, "Wah, sejak kamu khotbahin terongku gede-gede, Mas. Tolong lebih sering diajak bicara sayurnya." Tapi itu kenyataan. Ketika saya sering ngajak bicara itu tanaman subur ya kan, sayurnya gede-gede, terus panennya luar biasa. Itu sampai orang begitu. Lalu singkat cerita, saya berusaha untuk mencari pengakuan. Saya akhirnya bisa WL, saya bisa sharing firman Tuhan. Tapi saya menanti sebenarnya. Kok saya nggak pernah dipuji ya sama Pak Gembala? Kok selalu yang dipuji 2 kakak saya ini? Kok saya masih juga nggak pernah diajak kemana-mana ya sama Pak Gembala ini? Selalu 2 orang itu. Lalu akhirnya saya terus berjuang. Sampai akhirnya saya punya 2 pos PI. Satu di tempatnya Mas Tony ya. Satu tempatnya Mas Tony. Yang satu lagi ada di agak ujung. Ketika 2 full timer yang lain nggak punya pos PI, saya sudah punya 2 pos PI yang saya rintis sendiri itu. Tapi saya juga di dalam hati saya tuh masih mengejar gini, kok saya masih belum dipuji. Saya begitu haus dengan pujian, gila enggak? Betapa saya ini haus dengan pujian. Saya berusaha pelayanan yang terbaik hanya untuk kejar apa? Pujian. Motivasi saya salah banget. Gitu. Salah banget. Akhirnya saya mengalami kekosongan. Betul. Saya punya 2 pos PI. Betul, saya punya 2 pos PI. Betul, saya pelayanan dan beberapa orang merasa terberkati. Tapi bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah pengakuan dari gembala saya. Good job, gak pernah saya cari. Lalu saya bilang begini, tapi saya selesai dengan itu. Akhirnya di dalam diri saya hari ini ya, saya tidak punya sebuah ambisi apa. Jadi bagaimana kamu ingin ini? Apakah kamu ingin jadi ini, begini? Tidak. Saya belajar untuk Tuhan, aku mau yang terbaik yang ada padaku, tak kasih buat. Karena bukan ambisi, saya tidak berpikir jabatan, saya tidak berpikir uang, ya mas. Pusing amat dengan semua itu. Sekarang kita pikir uang loh. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah terus dia tanya sama saya, selama kamu ikut aku, di mana Tuhan? Aku tidak pernah mencukupkan dirimu. Saya nggak bisa jawab. Tuhan setia dengan kita. Selama kita gak aneh-aneh, gak macam-macam, Tuhan sediakan segala sesuatu. Istri saya saksi. Waktu awal-awal kami menikah,
selalu cukup. Padahal berapa ininya? Tapi terbukti cukup. Itu menunjukkan bahwa kadangkala jangan kejar pengakuan. Berapa banyak kadang-kadang kita mengejar sebuah pengakuan, mengejar pengakuan atas diri kita, pengen dihargai. Nah sebenarnya itu menunjukkan betapa krisisnya kita di dalam diri. Kalau kemudian tidak jarang juga ketika orang mengejar kesenangan orang lain, mereka menjual nilai dirinya, dan akhirnya mereka kecewa, merasa tertindas, dan mereka mengalami keletihan. Karena ingat ini, sungguhkah kita bisa menyenangkan semua orang? Tidak bisa. Sungguhkah kita tidak akan pernah berkelahi dengan orang-orang yang satu frekuensi atau satu cycle, dengan bahasa generasi saat ini kan, satu cycle, satu frekuensi. Sungguhkah Anda tidak pernah bertengkar dengan mereka? Pasti akan ada saatnya Anda bergeser. Betul tidak? Kadang-kadang kita hanya butuh untuk menjadi diri kita sendiri. Benar? Lalu yang ketiga, ini yang tadi, mengejar perkenanan Tuhan. Bicara tentang mengejar perkenanan Tuhan, saya kembali dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bicara tentang berkenan kepada Tuhan, di situ dikatakan begini. Memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini menunjukkan bahwa perkenanan pada Tuhan itu harus dilakukan secara kontinuitas, terus menerus. Kita tidak bisa merasa diri kita berkenan karena apa yang kita lakukan kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Pertanyaan yang harus terus kita tanyakan dalam diri kita, sudahkah hari ini saya berkenan kepada Allah? Saya ingat pengkhotbah itu sangat bijaksana sekali ketika dia melihat tentang perjuangan manusia di bumi mencari kesenangan bagi dirinya. Ada yang mengejar gelar, pengetahuan, ada yang mengejar istri banyak, betul. Ada yang mengejar kekayaan, ada yang mengejar jabatan, ada yang mengejar ketenaran, ada yang mengejar pengakuan, dan semuanya itu dimiliki oleh sang pengkhotbah Salomo. Kalau kita melihat siapa yang lebih kaya daripada Salomo di masa itu, tidak ada. Sampai ada suatu teks yang mengatakan bahwa di zaman Salomo perak tidak dihitung karena saking banyaknya. Yang berharga hanya emas, perak, aduh itu nggak berharga. Gitu kan? Di zaman Salomo kita juga melihat dia punya istri 1000. Coba, ya kan, semangat ya jomblo yang belum punya, ya kan. Dia bisa 1000, saya satu aja terus menerus galau. Dia punya 1000 istri, gitu. Kalau bicara tentang kedudukan, dia raja tertinggi, ketenaran, dia orang yang sangat tenang. Semua bangsa-bangsa datang untuk mendengarkan hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Tapi dari semua yang dikejar oleh manusia di bumi, dia berkata begini, semua itu sia-sia. Lalu dia mengambil sebuah kesimpulan, hanya satu yang tidak sia-sia. Takut akan Tuhan. Ketika saya merenungkan tentang
tentang kata ini, takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang takut akan Tuhan kadangkala berani tidak disukai oleh orang-orang di sekitar. Kadangkala, betul. Tapi ingat ini, ketika kita suatu hari nanti sudah mencapai tua, satu-satunya hal yang tidak akan pernah kita sesali, keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam takut akan Tuhan. Betul. Orang yang mengejar jabatan, dia bisa menjatuhkan temannya, menjatuhkan orang lain untuk merebut jabatan. Orang yang mengejar kekayaan, dia bisa korupsi, dia bisa ambil kekayaan dengan cara yang tidak benar. Orang yang mengejar nafsu, dia gonta-ganti pasangan, tapi dia terus mengalami kekosongan di dalam. Orang yang mengejar ketenaran, pada kenyataannya ketenaran seseorang itu berdasarkan periode. Setiap zaman akan muncul orang yang lebih tenar. Dan kadang-kala itu membuat dia merasa tersaingi. Betul kan? Orang yang mengejar apa lagi? Kedudukan. Berapa lama sih kita menjabat sebuah jabatan yang tinggi? Kalau menurut peraturan kan paling lama itu cuma 2 periode. Satu periode ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Habis itu apa? Kalau kita mencapainya dengan menjatuhkan orang, melukai orang, buat apa semuanya? Ketika kita di atas, kita mengalami kesendirian. Tidak pernah kita benar-benar memiliki komunitas yang baik. Kadang-kadang kita perlu bertanya. Saya undang main musiknya gitu. Mana di antara ini yang merupakan bagian terbesar dari hidup? Kita lebih banyak mengejar keinginan diri kita sendiri. Kita mengejar kesenangan orang lain, atau kita mengejar kesenangan Tuhan. Satu-satunya yang tidak akan pernah kita sesali ketika kita tahu setiap keputusan yang kita ambil itu berdasarkan